Tapi sebelum sekarang kita masuk ke apa sih? Coba kamu. Ya, misalnya tiba-tiba pusing di kepala ini, bukan kepala orang ya, kepala ini. Iya benar. Tiba-tiba pusing aja gitu. Itu kira-kira kenapa? Saldo aman? Enggak. Pengen nanya, biasanya kalau dokter tuh misalkan sakit, apakah itu ke dokter biasa juga? Atau misalkan mungkin kalau sakit harus ke maha dokter, mungkin ada dokternya dokter gitu? Ini bukan seperti, ya Allah. Nggak kan gua nggak tahu. Ngobatin sendiri aja. Hah? Ngobatin sendiri aja. Wow. Ya, jadi sekarang kita udah nanya-nanya nih ya, dari pertanyaan lu sama gua udah nanya ke Hanif. Sekarang kita waktunya untuk bacain dari followers kita nih. Oke. Udah banyak banget yang nanya nih, kayaknya mereka memang ada penasaran untuk unek-unek sama apa yang mereka pikirkan gitu ya mungkin. Kita coba bacain nih, dari lu dulu coba. Ini yang sempat viral nih, Dok. Oh, apa tuh? Nah, Dok. Hmm. Di sini ada yang nanya, ini kan sempat trending nih, pernyataan dari KPAI ya. Dari apa sih dokter KPAI? Apa sih pernyataan dari salah satu orang lah ada? Iya, iya dong masa tenggiling. Jadi pernyataannya tuh adalah katanya ketika ada seorang wanita dan cowok di kolam renang nih, tanpa melakukan penetrasi apapun, terus cowoknya coli nih, Waduh. cerot keluar, masuk ke cewek itu bisa hamil katanya, seperti itu. Bener nggak? Itu menurut pendapat opini Dokter Hanif seperti apa? Atau mungkin secara ilmiahnya kali mungkin ada secara teorinya. Boleh. Ada itu loh, ada ilmiahnya sebenarnya. Oh, ada. Ada. Kayak gimana? Di Instagramnya siapa sih? Gus Miftah. Gus Miftah. Dia cobain. Coba sudah Nanti lihat. Oh, coba Nanti lihat. Soalnya nggak berani jawab, takut salah. Aduh. Bukan, tapi itu bukan Gus Miftah yang ngomong. Nanti lihat aja ya. Oh, ada. Nah, kalau itu sih sebenarnya ya lucu sih. Oh, lucu. Bisa. Ya kok bisa gitu. Pertanyaannya gimana dulu? Pakai celana nggak? Si berenangnya? Oh, si ceweknya. Cewek sama cowoknya? Oh, iya. Pakai celana nggak? Iya. Mau nggak pakai celana, terus deket nggak gitu kan? Apakah secara dekatnya misalkan ini kelamin ceweknya nih, terus cowoknya dekatnya segini nih misalnya. Nah, Itu emang udah. itu nggak penetrasi sih emang. Ya nggak penetrasi, cuman kalau masuk ya bisa. Bisa ya kalau gitu. Iya. Cuman kan ya itu bukan gas itu emang mau. itu emang niat. Udah Itu niat, Pak. Cuma udah keluar. Kagok, Kagok edan lah. Ya, nggak tahu gitu di kolam itu rame banget gitu nih. Itu kan perdempet-dempet gitu kan. Nggak sengaja. Nggak sengaja deket cewek kan otomatis tuh dia Kok berkembang. kesat gitu. Berkembang. Iya kan itu secara otomatis. Terus kalau tiba-tiba misalnya nggak kuat gitu kan, terus keluar di depan si ceweknya gimana? Ya orang kita si siswa kan bisa gerak. Berapa Cebong lama gitu sih? kan. Iya. Ya kayak dalam beberapa waktu ada jeda waktunya ya. Berapa lupa. Mungkin sekitar berapa ya? 8 jam gitu. Dia Iya, tuh kalau akhirnya dia nanti terus. lama-lama mati gitu. Ya lagian kan kita nggak tahu nih kondisi si sperma itu kan apalagi di tempat kolam renang, kondisi airnya gimana, dingin atau panas, terus ada kaporitnya, itu semua kan pasti ngaruh lah gitu. Makanya itu lucu aja sih kok bisa ya. Iya, makanya pas saya dengar statement ketawa ini menggelitik. Iya, gitu. emang menggelitik gitu sih. Emang ada yang gelitikin. Emang geli gitu kan. Iya. Enggak mungkin ya. ya harus penetrasi lah. Harus penetrasi ya. Penetrasi maksudnya dimasukin gitu benar. Iya. Tapi emang katanya katanya tuh kalau spermanya kuat nih, kuat banget, jadi misalnya berubah jadi Hulk warna hijau. Anjing, saking kuatnya katanya gitu. Jadi hijau tapi sakit itu. Kata spermanya kuat banget gitu sampai jadi hijau. Ceweknya juga langsung apa nih? Udah siap gitu. Enggak, ini spermanya kan kuat banget. Apa ini? Iya, enggak ya, enggak mungkin ya. Enggak ya? Enggak nih. Oh, lu bercanda jadi? Canda itu sekali berubah jadi warna hijau Ya spermanya. siapa tuh? Enggak kan siapa tahu lu nanya spermanya kuat. Oh, enggak. Jadi mungkin seperti itu ya harus penetrasi jadi dia. Iya loh, tetap. Jadi nggak mungkin berarti atau nggak mungkin. Nggak mungkin. Masih nggak apa-apa tuh bun, saya bun.
Ngapain juga Mau gitu di kolam renang? Ya, siapa tahu kamu. Enggak, saya mah udah punya. Aman berarti. Apa? Oh. Punya tontonannya. Oh. Jepang. Enggak, saya yang biasa yang Oh. Gue Serbia. Rusia tuh banyak. Lanjut ya. Lanjut. Nah ini ada yang lucu nih. Ini kan namanya Hanif Baswedan. Ini ada yang nanya nih, dokternya itu siapanya Ahok katanya. Jauh. Itu jauh. Nggak ada hubungannya dong. Siapanya Anies Baswedan. Siapa tahu itu emang nama dokter, kan biasa kalau artis ada nama panggung. Nah ini nama dokter itu ada Baswedan. Nama dokter Baswedan. Ya marga lah itu marga. Oh Marga. Ada hubungan ada. Oh ada hubungan tuh. Jadi kayak Batak ya hitungnya. Tuh ya, Nuke itu dari Nukenaf. Ya Nuk ya. Oh, Cinuke gue bukan gitu. Ya, jadi ini ada pertanyaannya dari Aditya AGH _ Jadi katanya, dada ngerasa sakit atau sesak sehabis ketiduran di lantai itu kenapa ya? Udah 2 hari gak sembuh-sembuh soalnya. Soalnya gue pernah nih kalau nggak salah dulu banget, kayak waktu kapan lah, mungkin SMP SMA, gue pernah di lantai juga tidur kan dulu. Gue suka banget nonton TV terus ketiduran tuh. Ngapain kasur lu? Enggak kan tiduran. Oh tiduran di UPN ya. Nggak ada karpet juga waktu itu, jadi kayak tanah doang di bawah tuh. Alas ya. Terus pas gue kemasukan cacing tuh, Nif. Enggak dong. Terus pas bangun si ininya kayak sakit gitu dadanya. Kenapa tuh kira-kira nih? Kalau di rumah kan bilang suka ada ini mitos kayak tiduran di lantai gitu nanti jadi paru-paru basah. Pernah dengar nggak sih? Iya pernah. Iya, Itu pernah. berarti mitos doang berarti gitu. Ya, sebenarnya kan kalau paru-paru basah tuh nama penyakit kalau di kitanya itu kayak efusi pleura, jadi ada cairan di rongga paru-parunya gitu, dan itu bukan gara-gara si lantai sebenarnya gitu, gara-gara ada infeksi lah, bisa dari jantung juga, banyak macam. Nah kalau mungkin yang suka disalahartikan yaitu kayak lagi tiduran di lantai dingin-dingin semalaman akhirnya jadi dadanya sakit atau sesek gitu. Nah itu kayak orang-orang bilang kayak paru-paru basah, karena gejalanya paru-paru basah si efusi pleura pun sama, kayak bisa dadanya sakit, bisa sesek juga gitu. Dan kalau itu sih ya sebenarnya nggak ada faktor khusus sih kayak yang ini tuh pasti gara-gara menyebabkan ini gitu ya. Ya apa ya, kayak kan mungkin ketekan dengan suasana yang dingin atau apa gitu. Cuman nggak tahu sih penyebab pastinya apa, bisa sesek atau nyeri dadanya sebenarnya, karena itu mah nggak ada penyakitnya sih sebenarnya kalau itu mah. Oh gitu, jadi kayak mungkin ada kecoa masuk. Iya, mungkin bisa tanya dulu gitu, siapa yang neken gitu. Iya, ini soalnya dia si Aditya ini dia nanya udah 2 hari nggak sembuh-sembuh katanya Nif gitu. Nah makanya kalau pasti bukan karena si tidurannya aja sih, bisa macam-macam gitu. Cuman yang jelas kalau nyeri dadanya yang harus diperhatiin ya itu kayak nyeri dadanya, makanya si Aditya ini harus mungkin dijelasin lagi nanti ya, dadanya sakitnya ngejalar nggak, itu kayak ngejalar ke sini nggak, ke tangan kiri atau ke rahang atau ke belakang. Terus sesek nyeri dadanya hilang nggak kalau lagi istirahat gitu, atau terus-terusan nih seharian gitu. Makanya kita nggak bisa langsung ngejudge ini sakitnya ini karena harus tanya lebih jauh lagi. Kalau misalnya ada kayak gitu, tanda-tanda kayak gitu, itu tuh biasanya tanda-tanda penyakit serangan jantung. Wah, kalau sakit dada terus gitu. Dadanya kiri. Ya, kalau kanan kecuali jantungnya yang di kanan. Gitu. Wah, ada gitu kan? Ada kan gimana yang nyiptain aja ya? Ada. Iya, ada di kanan. Ada. Dextrocardi namanya. Dextrocardi. Ya gitu, mungkin Ya sekarang gitu. kita coba hubungi Aditya Ya gitu ya, Adit ya. Ngapain dihubungin? Kita tanya lebih lanjut. Interaktif ya. Aja dia bisa DM langsung. Oh, boleh. Ya, gitu Ya, untuk Dit. konsultasi. Ini guys. Boleh. Ini ada pertanyaan dari Eka Rusdinar. Burut kanjutnya gara-gara apa ya? Allah. Burut. Kanjut. Kalau kalian Iya. nggak tahu, kanjut itu kelamin lelaki ya. Burut gimana nih? Burutnya itu kan Borok ya. Burut mah kayak ini kan turun gitu. Iya. Turun bro. Iya gitu. Iya bukan? Bener kan? Turun bro. Oh, turun bro. Ya burut itu atau bisa disebutnya tadi itu apa? Turun bro. Ya, turun bro tuh jadi Turun sis nggak bisa. enggak si bro. Emang seringnya si bro. Emang cowok. Kan bro, iya bener. Iya. Kalau sih Cowok. susah anjing memek. Mau udah kan. Masukinnya di slop. Oh, dalam banget nih. Gila anjing. Ya si turun bro tuh sebenarnya atau disebutnya hernia. Iya, hernia ya. Iya. Dan Biasanya sebenarnya bayi juga ya. bisa. Ya film tuh ya. Narnia itu. Ah.
Nggak cuman cowok, cewek juga bisa. Cuman bukan di itunya. Beda. Oh, itu mah. Oh, beda. Kalau wewe beda. Ya kalau iya kan? Ya, sorry. Gitu. Nah, cewek juga bisa, cuman itu biasanya di bagian macam-macam. Kalau si hernia tuh bisa di bagian tubuh, di bagian pokoknya usus kan. Intinya tuh hernia tuh si usus. Jadi bisa di bagian perut atau di bagian paha. Si ususnya tuh jadi turun gitu atau keluar. Keluar dari tempatnya. Ke titik. Kalau nggak salah tuh setiap manusia dia memang punya lubang yang bisa turun itu kan ya? Iya memang. Emang kan dokter gak ada apa? Iya, kan nyontek ke gua kayak remet gitu. Alhamdulillah. Iya, jadi emang kalau dari anatominya emang ada saluran gitu, lubang yang dari bagian usus itu ke bagian testis gitu. Nah, biasanya yang anak-anak yang bayi itu karena salurannya nggak nutup. Normalnya itu nutup. Jadi si cairan di bagian ususnya sama si ususnya itu akhirnya turun karena kan ada lubang. Iya. Ada yang kosong kan akhirnya. Oh, ada lubang nih, masuk masuk akhirnya gitu. Usus pun bisa mesum ya? Iya, dia ngerti. Gitu. Masih kecil kan, masih kecil. Akhirnya turun. Biasanya nanti akhirnya jadi gede sebelah. Gitu. Itu kalau anak-anak. Ya kalau dewasa biasanya bukan karena itu. Dia udah nutup normalnya. Tapi biasanya karena tekanan intra-abdomen meningkat. Tekanan kan tekanan. Aktivitas yang terlalu ini mungkin ya. Intra tuh dalam, abdomen tuh perut. Jadi tekanan si di bagian perutnya tuh meningkat. Contohnya apa? Angkat beban ya? Angkat beban. Bukan. Batuk contohnya. Batuk. Yang angkat beban bisa sih, bisa juga. Bisa. Kayak angkat bebannya tapi yang gini, bukan yang gini. Jadi ngangkat yang kayak gini makanya suka pakai strap gitu. Pakai strap gitu. Nah, cuman yang seringnya kayak batuk. Jadi orang-orang yang suka sesak-sesak lama. Ini sering banget batuk nih. Suka banget. Nah gitu. Suka banget. Suka banget dia memang sering aja enggak suka dia. Suka banget. Iya, biasanya yang batuk-batuk lama orang-orang tahu kan yang kayak kakek yang suka udah batuk terus. Nah, itu tuh resiko. Terus yang suka angkat-angkat tadi ngangkat-ngangkat beban berat. Ya angkat yang kayak apa misalnya si Kuli. Nah, Kuli terus sama si Binaragawan. Nah, itu sempat John Cena dia kan turun bro karena dia FCU. Di gitu kan dia turun bro sebenarnya. Iya, emang resiko. Jadi resikonya itu biasanya kalau untuk orang tua atau maksudnya orang yang dewasa. Kalau anak kecil yang tadi ya. Terus kalau bisa juga karena setelah operasi biasanya. Kalau setelah operasi biasanya seringnya di bagian operasinya, dekat operasinya. Jadi karena nggak ketutup, akhirnya jadi dia keluar si ususnya. Terus ada juga di bagian yang pusar, biasanya bayi juga hernianya di umbilikalis, jadi di bagian pusar. Itu banyak faktor, contohnya ada yang ada gondoknya tuh hormonnya rendah, itu biasanya sering gitu. Jadi pas lahir tuh keluar gitu, ininya udah gede ya Allah. Gitu. Jadi banyak lah saya turun bro itu. Tapi kalau misalnya ada saya dengar cerita, jadi kok pas lagi berak ngedennya iya itu juga benar. Betul. Ya kalau makanya kan seringnya kayak misalnya orang yang punya sembelit gitu, itu juga beresiko karena kan dia gitu kan, kuat banget. Akhirnya ada karena kan si lapisan di bagian itu ada emang bagian titik terendah. Titik terendah si perutnya, paling hina dia tuh. Jadi kalau misalnya kita yang terlalu over, karena dia titik terendah, akhirnya jadi robek. Si ususnya memang bisa jadi keluar gitu. Itu tuh usus apa? Usus halus, usus besar? Dia itu kan berarti bagian usus besarnya. Usus ayam. Usus ayam. Anjing, usus ayam kecil. Enak. Ya ini lagi berak masa usus ayam anjing. Jadi emang secara emang dari lahirnya, dari sononya, anatominya emang di bagian itu tuh titiknya rendah, titik terendahnya, jadi emang beresiko. Tapi biasanya kan kalau kita dalam titik terendah tuh kita harus bisa semangat. Iya makanya fight. Titik terendah dalam kehidupan. Iya. Ini dalam dalam perdepan hidupnya ya. Lu berapa kali gue benerin gue. Oke. Ini ada mungkin dari pertanyaan dari Ikvan _ dia mungkin sudah suami istri ya. Jadi pertanyaannya, coba tanyain kan kalau dalam sehari batas maksimal crot atau ejakulasi ya, istilahnya ejakulasi bukan crot itu. Iya, ejakulasi. Betul. Ejakulasi boleh berapa kali sih batas maksimalnya gitu? Sampai mungkin nanti mengeluarkan darah mungkin. Anjing. Wow. Oh bisa gitu. Atau apa? Ya nggak tahu kan maksudnya. Keluar kupon nggak tahu juga. Waduh. Pengen saya Pak kalau gitu. Berapa nih maksimalnya berapa kali? Sebentar ya, Mama saya nelfon. Oh iya.
Nah, gimana nih? Maksimalnya berapa kali tuh? Orang kalau misalnya sudah suami istri, dia pengen, wah enak banget nih gitu ya, berapa kali? Nagih gitu ya? Nagih gitu. Lagi. Aduh, kalau ngomongin kayak maksimalnya gimana, ini berapa, itu tuh relatif, sudah nggak berani ngomong juga gitu, karena kan setiap individu tuh beda-beda. Ya kan dari stamina-nya juga, dari kandungan spermanya juga kan ada kapasitasnya. Kalau misalnya udah habis, mengkerut gitu, mau dipaksain lagi Itu bisa habis nih tapi dalam kasus tertentu. ya bukan habis, jadi dikit gitu kan, nanti lama-lama produksi terus dia. Kan bisa misalnya keluar angin doang. Anjing, waktu bisa gitu anjing gimana? Siapa tahu habis angin doang tuh. Kayak kentut bunyi ya. Sebutnya itu bunyi. Enggak ya. Nah, paling air doang kali. Enggak sih, biar ya kan ada cairan mani, ada cairan sperma gitu. Itu semua sih diproduksi, cuman kan ya kalau misalnya terus-terusan ya pasti ada maksimalnya lah. Dan nggak baik juga lah. Iya. Kalau terus-terusan. Ini nih si Irfan kayaknya nagih terus ya. Nagih terus dia kayaknya pengen, wah ini gue pengen semaksimal mungkin lah setiap hari. Aduh. Kenapa kalau namanya Irfan gitu semua ya? Gitu semua. Iya, semua. Irfan Darmo. Gue juga nih. Gitu kan? Jangan-jangan dia Sehari yang bisa nanya. 5 kali dok. Yo, kalau ada cewek mah, kalau nggak ada. Oh, Ada. iya. Nggak berani. Sehari bisa 5. Des ya. Caranya gimana? Kali 5 kali. Gimana lagi? Oke, lanjut. Ini nih pertanyaannya dari tama.mvc. Ini sama juga kayak pertanyaan saya nih, mau saya tanyakan. Kenapa ketika tegang atau panik suka keringetan di telapak tangan sama kaki? Saya emang kalau nggak tegang itu tetap aja suka keringetan kan. Oh, Itu iya kenapa? kenapa? Pasti ada beberapa dari kalian juga nih yang keringetan ya, biasanya temen gue juga banyak gitu. Katanya ada penyakit apa hubungan Jantung. Oh, iya, Bener iya, nggak iya, sih? iya. Ya nggak semuanya itu karena jantung sih, bisa karena tiroid juga, gondok ya. Gondok juga itu bisa. Emang gue gondok sih, kekelakuan lu. Gua Enggak, beda lagi. Cuma Gondok. memang bagusnya tuh dipelihara yang di air tanaman kan. Eceng gondok. Eceng gondok. Itu eceng gondok. Kalau itu tuh kan emang kalau kita panik ya, itu kan si hormon di dalam tubuh kita tuh kayak ngeluarin ada suatu hormon gitu ya. Kayak dia tuh ada mekanisme fight or flight gitu. Jadi kalau misalnya lagi Pinter ya dia. situasinya Ya kan dokter. lama Pak badannya. Jadi kalau misalnya wah ini suatu yang menegangkan nih, ini secara langsung itu ngeluarin dari sarafnya, ada saraf parasimpatisnya itu ngeluarin hormon. Nah itu yang menyebabkan akhirnya jadi keringetan, berdebar gitu. Itu karena emang lahiriah apa ya, lumrah lah, emang wajar kalau emang lagi panik. Tapi kalau lagi diem aja biasa, alah kenapa jadi basah? Itu enggak, dia juga biasa juga. Ini nih bahasa nih saya. Tuh. Itu mah Enggak serius. suka dipakai. Tapi saya bener kalau lagi di rumah Lagi sendiri kan? Terus tiba-tiba yang gedor, saya panik sendiri tuh basah. Nah itu kan takut ketahuan kan. Panik pada pembunuh. Airnya keluar semua. Jadi warna air gitu. Tapi kalau misalnya nggak tegang dari situ apa? Kalau nggak tegang itu faktornya bisa ya ada jantung bisa, gondok bisa, atau emang dia kan di kulit kita tuh punya kelenjar keringat. Ada orang-orang tertentu yang kelenjar keringatnya berlebih, hiperhidrosis. Temen saya tuh ada. Dia pengendali air ya. Iya. Oh, enggak juga dong. Nah gitu. Iya, berarti emang coba saya cek up. Iya harus check up berarti kamu. Nah ini ada pertanyaan dari Deden Romli _. Ini gue juga kepo nih, bener nih. Nah, Kalau tremor ya bisa disembuhin nggak sih? Tremor tuh yang geter Ya, tuh kayak tremor. Dharma tuh. Tremor emang ada ya? bisa disembuhin nggak? Oh, sih? iya. Tapi sebelum jawab itu nih, gue pengen tahu tremor tuh penyebabnya apa sih? Kenapa bisa kayak gini gitu? Banyak faktor. Tetap pokoknya kalau satu gejala tuh nggak mutlak karena suatu penyakit itu doang gitu ya. Bisa karena pertama ada Parkinson. Parkinson tuh yang tahu nggak siapa ya? Muhammad Ali ya. Oh iya, itu Parkinson. Maunya apa lu? Itu mas terus masuk. Parkinson tuh Apa kayak Parkinson Deddy tuh? Corbuzier bukan sih? Enggak ya, Pak. Itu botak dia. Apa dia? Jadi ada Itu apa sih? ada yang kayak mukanya tuh kayak topeng. Hah? Kayak apa ya disebutnya, mukanya kayak topeng atau trap lah. Itu tremor. Terus kaku, jalannya kayak gini, satu. Ya, mau nggak? Nanya.
Ya, siapin dulu aja. Gimana boleh aja. Satu pasien ya. Ya, satu pasien maaf lagi nunggu. Jadi kayak kalau Parkinson tuh kayak yang lambat biasanya udah usia tua. Jadi kalau jalan tuh pasti mau gerak tuh lambat. Terus lagi diem padahal gini, tremor banget. Namanya resting Getarnya memang banget gitu. Banget, resting tremor. Tergantung keparahan gejalanya sih. Namanya itu Parkinson satu. Terus bisa contohnya ini juga gondok lagi sama. Gondok bisa tremor. Bisa. Jadi nanti kita biasanya Kesal ya kayaknya kesal itu kan sama si itu gondok banget. Itu kan beda. Tadi sama kayak dia gimmicknya. tiroid. Nanti tiroid ini Sama. sama, Pak. Ini ngotain kemana lo? Bacain komennya dengerin dulu nih. Oh iya, silakan Pak. Ya, jadi si gondok itu atau tiroid itu biasanya ya itu sama ada tremor juga. Jadi biasanya ngetesnya cukup pakai kayak kertas aja buat ngecek kalian itu tremor atau enggak. Kertas kecil yang tipis, nanti gini tangannya, nanti getar nggak sih kertasnya. Kalau ternyata getar banget, berarti ini tremor gitu. Tapi bahaya nggak itu sama? Ya kalau tergantung penyakitnya, ya kalau ternyata tiroid ya pasti ada bahaya-bahayanya. Oh, berarti si tremor ini disebabkan oleh penyakit yang mungkin membahayakan kita gitu, kayak tiroid atau gondok gitu. Iya, yang harus dicek dulu sih si tremor ini tuh kenapa gitu. Emang ya sama sih normal juga kita maksudnya gue juga ada gitu kayak sedikit tremor gitu. Tapi ya dalam batas wajar ya. Kalau dalam batas wajar mah nggak masalah gitu. Kalau udah sampai berat banget keganggu aktivitas, nah itu biasanya. Kalau ini gimana? Kayak udah lumayan kelihatan. Nah itu harus dicek dulu. Pertama kita cek dulu selain tremor ada apa lagi. Terus ada riwayat obat nggak sebelumnya atau dari riwayat penyakit apa sebelumnya. Kayak kalau sebelumnya obat-obatan bisa ngaruh. Ada misalnya ada obat-obatan itu ada yang bisa. Gitu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, berarti bisa nggak nih disembuhkannya? Berarti harus menyembuhkan si penyakitnya itu? Atau gimana? Iya, pasti harus sembuhin dulu underline-nya. Makanya cari tahu dulu tremornya kenapa. Kalau ternyata udah di screening semuanya nggak ada masalah, ya itu mungkin bisa dari sarafnya juga, atau kita coba dulu kasih vitamin saraf atau yang lainnya. Kalau ternyata membaik ya itu berarti mungkin dari sarafnya aja gitu. Oke, kalau gitu ya sudah dijawab. Saya nih. Gitu ya, kita dulu. Oke, ini saya Last pertanyaan question. terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Kenapa ya saya suka banget kalau down banget melukain diri sendiri dan sering berpikiran mati aja. Waduh, itu Ini depresi nih kayaknya. Ini kayak kejiwaan ya. itu mental illness ya. Mental illness. Itu mah ke psikiater ya. Lebih tepatnya psikolog psikiater. Bisa, psikiater bisa. Apa bedanya tuh? Kalau psikolog itu nggak bisa ngasih obat. Kalau psikiater bisa ngasih obat. Psikomeng Kalau itu pelawak. psikomeng pelawak. Ya itu lebih cocoknya ke psikiater atau Tapi psikolog. ya Bisa kita juga nih. untuk sebatas maksudnya ranahnya dokter umum, ranah. itu dia nyakitin diri sendiri terus Ya. pengen mati ya. Pengen mati gitu. Nah itu suatu Kalau apa sih itu? Kalau apa nih? Kalau lagi lagi down. Kalau lagi down. itu suatu kegawat daruratan psikiatri. Psikiatri itu kan jiwa, jadi kegawat daruratan kejiwaan karena sudah self harming sama udah mau ada suicide thought. Jadi udah ada pikiran pengen bunuh diri atau pengen mati gitu. Jadi kalau kegawat daruratan kejiwaan itu ada dua, yang itu umumnya menyakiti orang lain atau nyakitin diri sendiri, ngebunuh orang lain atau ngebunuh diri sendiri gitu. Jadi ya pasti kalau di ranah dokter umum pasti kita langsung rujuk gitu, langsung rujuk ke psikiatri sebenarnya gitu. Ya pokoknya itu masuk bagian dari depresi gitu. Tapi penyebabnya tahu nggak dok? Bisa tahu nggak? Kayak dulunya pernah mengalami trauma atau apa Nah mungkin? kalau dulu pernah mengalami trauma itu disebutnya PTSD. Itu yang ini ya, yang grup Korea itu. BTS. Itu BTS. BTS atau SNSD. Maaf. Yang mana nih? Mau yang mana? Gue sih SNSD. Oh gitu Oh, ya. SNSD. Waduh, K-popers Emang nih. winner. Winner yang hey. Udah lanjut. Hey not, Ya. Ini trauma tadi PTSD ya. Iya kalau ya PTSD biasanya jaraknya sekitar 6 bulan. Itu biasanya ada flashback. Jadi kayak misalnya contoh kecelakaan ya, dianya nyetir misalnya. Terus siap penumpangnya meninggal. Nah, kalau PTSD itu biasanya dia sampai nggak mau nyetir lagi. Terus kepikiran pasti ada muncul flashback
takut ya. Takut. Jadi dia ketika flashback dia diem tuh gitu. Bukan. Ya kayak Bukan gitu. Maksudnya kan kayak flashback ya. itu film Pak. Itu film itu mah ini Aduh, mah gimana anjing, langsung kebanyakan nonton Ya film. memang ya banyak suka jadi kepikiran aja. pikiran aja Kayak, di pikiran. wah jadi waktu itu akhirnya nggak mau nyetir, nggak mau naik mobil. Jadi ada penghindar, ada avoidance-nya gitu. Pokoknya kalau depresi itu cepet-cepet ketika sudah ada muncul keinginan untuk bunuh diri, cepet langsung tempat berobat. Biasanya Kan nggak mungkin tahu juga kalau tapi bunuh diri langsung gantung diri. nggak tahu. nah iya makanya itu emang gawat daruratan. Makanya harus dijelasin dari sekarang nih. Iya, dari dan sekarang kalian- pokoknya siapapun kamu di sana, misalnya kamu ini sudah dalam pengobatan, cepat kontak dokternya karena biasanya pasti dokternya ngasih nomornya atau ngasih pendekatan khusus, langsung hubungin. Jangan mikir kemana-mana lagi, jangan mikir langsung pelariannya ke sana, tapi lari dulu ke temen atau orang-orang terdekat yang kamu sayangin gitu karena mereka pasti sayang sama kamu. Terus kedua, kalau ternyata belum dalam pengobatan, cepat langsung cari, bisa ke psikolog atau psikiater. Cuman baiknya itu ke psikiater juga karena dia akan beliau mereka akan ngasih obat untuk bisa mengontrol, tapi bukan mengobati ya. Jadi mengontrol dulu keadaannya ya, dia bisa tidur akhirnya atau dia akhirnya bisa melakukan aktivitas lagi karena depresi itu parah banget, gejalanya banyak gitu. Bisa awalnya dia jadi hobi jadi akhirnya nggak punya hobi lagi. Oh, Gitu. jadi kehilangan semua Iya, aktivitas yang kayak dulu udah ya? nggak punya minat, mau hidup juga nggak, aduh kayak ngerasa hampa gitu. Terus tadi nggak ada minat, terus juga jadi mukanya pun jadi mengurung diri gitu. Oke, udah tuh jadi kejawab lah. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab karena ini banyak banget. Banyak banget. masih Tadinya banyak. 7, sekarang jadi banyak banget ya. Ya, banyak nih pertanyaannya tadi. Ya jadi mungkin yang belum terjawab bisa langsung tanyain nih ke Hanif. Iya, langsung. atau mungkin Boleh. nanti kalau pengen bikin part selanjutnya. Ya mungkin ya komen di bawah atau kalau mau nanya-nanya lagi komen di bawah nanya apa atau misalnya kalian kasih tahu sama dokter apa lagi nih yang cocoknya. Iya. Ya, tapi tergantung juga penontonnya gimana nih. Nah, Gitu. Ya. lu minat nggak? Gitu kan? Langsung aja nih komen di bawah ya apa yang kalian keluh kesahkan. Oke, kalau gitu terima kasih untuk dokter Hanif. Sama. Thank you banget. Sama-sama. Tapi terakhir pertanyaan dari saya. Masih ada lu apa lagi? Ini harga rumah bro. Oke, Ya, referensi. Oke. Nanti aja ya. Iya, nggak itu bercanda, nggak usah dia nggak usah des ya. No. Oke, kalau gitu makasih banyak semua yang udah nonton ya, makasih Dokter Hanif juga atas waktunya. Siap. Semoga apa ya bisa menjadi yang diimpikan. Dokter tadi kan spesialis kandungan. Amin. Amin ya. Semoga bisa lancar nanti sampai ke Oh iya itu. di luar itu. Oh iya. Oh ya udah. Apa nih? Ya udah lanjut udah, makasih. Terus Makasih ya, jangan lupa Sama. untuk di like, Share. komen. subscribe. Let's go.